Bab 40-41. Cio dingin terpikat cinta pembantu cantik. Selama beberapa hari ini Gavin sering sekali pulang telat karena beralasan sedang ada proyek khusus yang harus segera dikerjakan. Hal itu membuat Kira merasa kesepian di apartemen sekarang ini. Bahkan Kira tidak tahu harus ngapain lagi. Mas Gavin selalu saja nggak bisa dihubungi, seru Kira setelah menaruh kembali teleponnya. Karena hari tadi dia menghubungi sang suami namun tak ada balasan. Apa aku ke kantornya Mas Gavin aja ya, buat antar makan siang? Seru Kira, tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di otaknya. Dengan cekatan Kira, aku membuat makan siang yang spesial untuk sang suami. Makanan kesukaan sang suami ialah pokoknya. Setelah bergula dengan panci dan kompor hampir 1 jam, Kira pun sudah selesai dengan memasakkannya. Sebelum pergi dia menghubungi Pak Ilham untuk menjemputnya. Setelah itu dia mengganti pakaian yang lebih bagus sedikitlah agar tidak terlihat biasa saja. Pak, kita ke kantor Mas Gavin ya, ucap Kira saat masuk ke dalam mobil dengan tas berisikan kotak bekal makan siang untuk sang suami. Baik Nona. Setelah itu Pak Ilham pun melajukan mobilnya menuju ke tempat tujuan. Sekarang masih jam 10 yang artinya jam makan siang akan segera tiba 2 jam lagi. Kira berharap sang suami ada di kantor sekarang ini. Kita sudah sampai Nona, sahut Pak Ilham memarkirkan mobilnya di depan lobi. Kira yang baru tersadar kalau sudah sampai pun menyuruh Pak Ilham untuk pulang saja terlebih dahulu. Karena dia ingin menunggu sang suami. Bapak pulang saja dulu, nanti biar Max yang antar saya, jawab Kira lebih tepatnya beralasan karena tidak mau membuat Pak Ilham menunggu lama. Baik Nona, kalau begitu saya permisi, balas Pak Ilham kemudian melajukan mobilnya pergi dari sana. Setelah kepergian Pak Ilham, Kira akan masuk ke dalam. Gedung yang begitu tinggi, masuk pun Kira dibuat tercengang karena begitu megah dan besar sekali. Dia menuju ke resepsionis untuk bertemu dengan presidir mereka. Karena sang suami dari tadi dia telepon tak kunjung membalas. Permisi Mbak, sapa Kira. Iya Kak, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis tersebut dengan sopan. Karena memang semua karyawan di sini sangat diutamakan sopan santun, yang nantinya kinerja akan ikut bagus karena tahu tata krama. Begini Mbak, saya mau ketemu sama Pak Gavin, ucap Kira dengan sopan pula. Maaf sebelumnya, apakah kakak sudah membuat janji temu dengan Pak Gavin? Tanya resepsionis tersebut lagi. Karena tidak mungkin jika membiarkan orang yang tidak ada janji temu dengan bos mereka membuatkan begitu saja masuk. Belum Mbak, dari tadi sudah saya telepon tapi tidak ada jawaban, ucap Kira mencoba menjelaskan. Maaf Mbak, kalau tidak ada temu janji dulu maka saya tidak akan bisa mempersilahkan kakak masuk. Coba saya telepon ruang Pak Max terlebih dahulu Kak, ucap resepsionis tersebut. Setelah cukup lama namun telepon tersebut juga tak diangkat oleh Max. Maaf Kak, sepertinya di atas sedang ada rapat penting. Kalau kakak mau menunggu boleh di area tunggu sana. Tapi kalau merasa terlalu lama bisa menghubungi kembali Pak Gavin, ucap resepsionis tersebut dengan senyuman. Alah paling juga ngaku-ngaku aja tuh Sin, seru resepsionis di sebelah Sinta, yaitu resepsionis yang melayani Kira dari tadi dengan keras. Sehingga hanya Kira bisa mendengarnya dengan begitu jelas sindiran tersebut. Namun Kira tak menggubris, karena percuma juga menghadapi orang seperti itu yang sama sekali tidak penting. Toh yang dikatakan tidak benar. Sekeras apapun Kira menjelaskan sesuatu yang benar kepada orang yang tidak suka dengannya, maka tidak akan benar cerita itu di mata orang tersebut. Biarlah orang-orang yang mencintainya yang tahu kebenarannya saja.
Din, jangan gitu. Siapa tahu kakak ini memang tamu Tuan Gavin. Seru Sinta tidak suka dengan ucapan rekan kerjanya itu yang bernama Indi. Kak, saya tunggu di sana saja ya. Kalau sudah bisa disambungkan tolong kasih tahu saya, seru Kira dengan lembutnya. Baik kak, jawab Sinta dengan ramah pula karena dia mendapatkan perlakuan lembut pula dari Kira. Maaf sebelumnya kak, dengan siapa saya bicara ini ya? Tanya Sinta karena jika nanti tersambung tidak perlu kesusahan. Kira kak, jawab Kira sopan. Kemudian Kira pun menunggu di sana cukup lama, hampir 2 jam dia menunggu dan sekarang adalah waktu jam makan siang karena sudah jam 12 siang. Ya Tuhan, lama banget. Aku sudah capek banget lagi, seru Kira sambil memukul pelan punggungnya yang sangat sakit karena terus duduk di sana. Dia juga mencoba menghubungi sang suami, namun hanya tersambung saja tanpa diangkat oleh suaminya itu, membuat Kira merasa sedih. Terlalu lama menunggu, Kira pun menuju ke meja resepsionis kembali menanyakan apakah sudah tersambung. Mbak, mohon maaf, apa Max sudah bisa dihubungi? Tanya Kira. Maaf kak, belum bisa, ucap Sinta. Kalau begitu saya titip ini aja ya kak, tolong diberikan ke Pak Gavin, ucap Kira memberikan bekal makan siang yang sudah dia siapkan. Dia terlalu bosan menunggu di sini dari tadi. Baik kak, jawab Sinta. Kalau saja dia tahu kalau Kira adalah istri bosnya, mungkin dia langsung menyuruh Kira untuk ke ruangan Gavin. Namun sayangnya dia tidak tahu. Kalau begitu saya permisi mbak, pamit Kira membuat kemudian pergi dari sana. Dia memilih untuk menunggu di halte bus dan tak lama datang bus yang ingin dia naiki. Terlalu lelah menunggu dan duduk membuat Kira bosan sendiri di sana tadi, makanya dia memilih untuk pulang sajalah. Sayangnya tak lama dari Kira pergi, Max dan Gavin masuk ke dalam kantor. Ternyata mereka dari tadi ada meeting di luar. Mungkin karena terlalu fokus sehingga Gavin tidak membawa teleponnya. Sedangkan Max juga mematikan teleponnya agar mereka bisa konsentrasi. 1 minggu lagi proyeknya yang berada di Bali selesai, sehingga Gavin dan Max begitu bekerja keras sekali. Gavin juga sangat merasa bersalah kepada istrinya karena terlalu serius bekerja hingga dia mengorbankan waktunya dengan sang istri. Sinta yang tak sengaja melihat kedatangan bos dan asistennya itu langsung saja membawa bekal dari Kira dan berlari kecil menuju ke arah atasannya itu. Permisi pak, panggil Sinta dengan sopan. Hal itu membuat langkah kaki Gavin dan Max berhenti. Yang awalnya mereka ingin menuju ke lift pun berhenti. Bab 41. Ada apa? Tanya Max dengan nada dingin. Rasanya Sinta takut juga berhadapan dengan atasannya ini. Namun dia harus menyampaikan amanatnya. Ini pak, ada titipan dari seseorang untuk Pak Gavin, seru Sinta sambil menyodorkan tas berisi bekal makanan tersebut. Dari siapa? Tanya Gavin sambil mengernyitkan dahinya karena dia seperti pernah melihat tas tersebut, tapi di mana dia lupa. Tadi ada wanita yang mencari bapak, namun saat bapak dihubungi tidak bisa, begitupun Pak Max juga. Saya kira bapak rapat di atas jadi saya takut untuk mengganggu, ucap Sinta. Siapa nama wanita itu? Tanya Gavin tiba-tiba penasaran. Kalau tidak salah namanya Kak Kira pak. Dia sudah menunggu hampir 2 jam pak, jawab Sinta membuat Gavin membulankan matanya. Dia tidak tahu kalau sang istri akan datang ke kantornya. Kemana dia sekarang? Tanya Gavin dengan terburu-buru membuat Sinta terkejut. Beliau sudah pulang pak, jawab Sinta. Apakah dia sudah lama pergi? Tanya Gavin tiba-tiba. Sudah hampir 20 menitan yang lalu pak, jawab Sinta. Sial, seru Gavin kemudian pergi dari sana. Dia keluar mencari sang istri.
Namun dia mencari di sekeliling tidak menemukan orang yang dia cari. Tuan muda, saya mendapatkan kabar dari Bis City kalau Nona Kira sekarang berada di taman dekat kompleks apartemen, ucap Max menghampiri tuan mudanya. Max, apakah setelah ini jadwal saya free? Tanya Gavin. Iya tuan muda, meeting sudah selesai, jawab Max. Kalau begitu kamu urus perusahaan, aku akan pergi dulu, ucap Gavin kemudian masuk ke dalam mobilnya yang emang masih berada di lobi depan. Sabar Max, tuan mudamu itu memang sedang bucin sama istrinya, gumam Max. Di sisi lain tadi Bis City habis dari apartemen untuk bersih-bersih, namun dia malah melihat keponakannya yang sedang sendirian di taman kompleks melamun pula. Duh, panggil Bis City membuat Kira tersadar dari lamunannya. Loh Bi, dari mana? Tanya Kira terkejut dengan adanya Bis City di sampingnya. Ya, Bibi habis dari apartemen Du. Kamu ngapain di sini sendirian? Kata Pak Ilham. Kamu ke kantor tuan muda, kok sekarang sudah di sini? Tanya Bis City sambil duduk di samping Kira. Namun ucapan Bis City membuat Kira seketika murung. Aku kesel sama Mas Gavin. Masa aku dari tadi nungguin dia hampir 2 jam buat makan siang, tapi dia nggak datang-datang. Mana aku telepon juga nggak diangkat. Seru Kira kesal sekali dengan sang suami. Bis City malah gemes melihat ponakannya itu yang sudah bisa memberikan ekspresi untuk tuan mudanya Gavin. Karena Bis City awalnya takut jika Kira akan terlalu kaku karena sifat tuan Gavin yang memang begitu dingin dan menakutkan. Bibi kok malah senyum-senyum sih? Seru Kira kesal. Kamu ini kayak orang PMS aja deh. Ingat ya, nggak boleh marah-marah gitu sama suami, ucap Bis City menenangkan sang ponakan. Kira pun berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak terbawa emosi kepada sang suami. Hingga Kira mulai tenang dan dia bercerita-cerita sedikit demi dengan sang bude. Jujur saja Kira sangat merindukan orang tuanya sekarang ini. Dia cukup lama tak menjenguk ibu dan bapaknya di kampung. Bahkan Kira sampai lupa tak pernah mengirimkan uang bulanan untuk mereka. Namun dia juga bingung mau kirim uang apa karena dia sudah tidak bekerja dan tidak ada pemasukan juga. Hingga mereka tak menyadari kalau Gavin ada di sana. Sedangkan Wis tersadar akan kehadiran tuan mudanya itu. Yandu, kalau gitu Bu Ibi mau balik dulu ya, aku nanti kalau Nyonya nyariin. Tutur Bis City langsung membuat wajah Kira murung. Jangan sedih kayak gitu, nanti juga ada temannya kamu. Udah Bibi mau pergi ya, pamit Bis City kemudian pergi dari sana. Gavin yang melihat itu pun mendekat ke arah sang istri yang melihat kepergian budenya itu sampai dia tidak tahu kalau ada sang suami yang duduk di sampingnya itu. Orangnya sudah pergi, jangan dilihatin terus, bisi Gavin membuat Kira terkejut. Dia langsung melihat ke sebelah kanannya yang ternyata di sana sudah ada sang suami. Mas Gavin, ucap Kira terkejut. Apalagi dengan wajah Gavin yang begitu dekat sekali dengan dirinya dan hanya berjarak beberapa senti saja. Bisa Gavin atau Kira maju sedikit saja maka bibir mereka akan saling bertautan. Gavin malah senang melihat sang istri dengan begitu dekat. Cantik sekali baginya sang istri, ingin rasanya Gavin berlama-lama dekat dengan sang istri. Kira menjauhkan wajahnya dari sang suami. Namun Gavin malah menarik pinggang sang istri hingga sekarang tidak ada jarak antara mereka berdua, membuat Kira salah tingkah sendiri. Aku dengar kamu habis dari perusahaan, kenapa tidak memberitahuku? Bisi Gavin dengan suara pelannya hingga membusa nafasnya menerpa ke wajah Kira. Kira hanya terdiam mematung dengan jarak mereka yang begitu dekat ini. Apalagi sekarang mereka di area publik di mana ini adalah taman bukan apartemen mereka.
Namun Kira seperti terhipnotis oleh ucapan Gavin. Dia sangat suka dengan harum nafas sang suami yang memiliki bau mint. Itu candu sekali di indera penciumannya Kira. Namun Kira langsung tersadar dan mencoba menjauh dari sang suami. Dia mendorong kuat tubuh tersebut dan Gavin melepaskan tangannya agar sang istri tidak terus memberontak. "Kamu bilang kenapa nggak hubungi kamu? Aku dari tadi terus hubungi kamu loh ya. Tapi ternyata kamu malah bilang kenapa nggak hubungi kamu," seru Kira kesal sendiri. Gavin menatap lucu sang istri. Ingin rasanya dia membawa sang istri ke kamar dan mengurungnya di sana. Karena dia terlalu gemas dengan sang si istri. "Udah makan siang?" tanya Gavin memecahkan suasana. Kira yang awalnya marah pun langsung melihat sang suami. Jujur dia sangat lapar sekali karena tadi niat hati ingin makan siang bersama dengan sang suami, tapi malah berujung dia di taman sekarang ini.